Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati, membalas persembahan kita. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Dahsyat, luar biasa. Mari kita tetap bersemangat. Apapun persoalan yang kita hadapi, kalau kita bersemangat, maka kita akan dapat menanggungnya. Kita akan dapat melemparkannya dari pundak kita. Dengan beriman, kita hadapi semua. Mari kita baca firman Tuhan, Titus 1. Titus pasal 1 ayat 1. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Sekali lagi, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Amin. Bapak Ibu saudaraku sekalian, Paulus menuliskan surat ini kepada Titus supaya iman orang-orang pilihan Allah terpelihara. Karena iman itu harus tetap terpelihara. Iman itu harus tetap ada di dalam hidup kita. Harus tetap ada dan hidup di dalam hidup orang-orang pilihan Allah. Kalaupun nanti Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini, Dia akan mencari apakah ada iman di bumi. Itu ada tertulis dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Iman. Orang-orang pilihan Allah itu adalah saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Amin. Itu adalah kita. Kitalah orang-orang pilihan Allah. Kita dipilih oleh Allah untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kita dipilih dalam Roma pasal 8 dikatakan, kita dipilih oleh Allah untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Yesus, anak Allah. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Iya, dengan
gambarnya Yesus. Kita dipilih supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Ibu bapak mau serupa dengan Yesus? Nah, oleh karena itu, untuk mempertahankan gambar itu dan untuk mencapai gambar yang sempurna itu, maka kita harus memiliki iman. Dan iman itu harus terus kita pelihara. Dan jalan satu-satunya untuk memelihara iman kita adalah ibadah. Amin. Ibadah. Di sini dikatakan dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jadi kita harus beribadah untuk memelihara iman kita. Kalau kita tidak beribadah, kita bisa kehilangan iman. Iman itu bisa hilang kalau kita tidak beribadah. Jadi ciri khas orang-orang pilihan Allah adalah beribadah. Orang-orang pilihan Allah itu akan menunjukkan hidupnya bahwa dia adalah orang-orang pilihan dengan setia beribadah. Ibu bapak setuju? Ibu bapak mau? Beribadah. Dengan kita beribadah, kita sedang memelihara iman kita. Dan iman itu tidak hanya kita harus pelihara, tetapi juga kita harus perjuangkan, pertahankan, berjuang untuk mempertahankan iman itu. Dalam Judas 1 ayat 3, Judas 1 ayat 3, Judas juga mendorong jemaat, mendorong orang percaya supaya orang percaya itu terus berjuang untuk mempertahankan imannya. Ibu bapak sudah pernah baca kan? Judas 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang. Amin, ibu bapak. Tetap berjuang. Jangan berhenti berjuang. Tetapi harus tetap kita berjuang untuk mempertahankan iman. Tetap berjuang mempertahankan dan memelihara iman. Karena dengan iman itu kita menjadi orang-orang kudus. Jadi dahsyat iman itu. Jadi hebat iman itu. Iman itu melebihi apapun. Karena iman itu menjadikan kita orang pilihan dan menjadikan kita orang-orang kudus. Maka marilah kita mempertahankan iman itu. Marilah kita memelihara iman itu dengan kita tetap beribadah. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi ibadah itu harus betul-betul kita kerjakan, betul-betul kita lakukan, supaya juga ibadah kita itu menampakkan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Jangan ibadah kita mendatangkan kecelakaan. Karena ada ibadah yang mendatangkan kecelakaan. Ada ibadah
yang membuat iman hilang. Ada ibadah yang mendatangkan kecelakaan, yaitu seperti ibadahnya si Kain. Dalam Judas pasal 1 ayat 11. Di sini ada 3 macam ibadah yang mendatangkan celaka, yaitu ibadahnya si Kain dan ibadahnya si Bileam dan ibadahnya si Korah dan teman-teman. Judas 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Jadi 3 macam ibadah ini ada di dalam gereja Tuhan, ada sedang berkembang di dunia ini, di Indonesia. Ketiga macam ibadah ini ada. Inilah ibadah-ibadah yang mendatangkan kecelakaan. Ibadah seperti apa? Ibadah seperti Kain. Kain kan orang beribadah. Dialah yang dicatat oleh Alkitab orang yang pertama sekali beribadah. Yang dicatat maksud saya. Memang si Adam juga beribadah, tetapi yang dicatat orang yang pertama beribadah itu adalah Kain dan Habil. Tapi bagi Kain ibadahnya mendatangkan kecelakaan. Bukan untuk menimbulkan iman, bukan untuk membangkitkan iman, tetapi ibadahnya itu menampakkan kehidupan yang dimulai dari menampakkan muka yang muram. Jadi nanti habis ibadah jangan ada bermuka muram. Biasanya kalau habis beribadah muka berseri-seri. Tetapi si Kain ini sesudah dia beribadah mukanya menjadi muram dan hatinya panas. Nah, inilah ibadah yang mendatangkan kecelakaan. Ibadahnya tidak menampakkan kehidupan yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Itu yang pertama ya, Kain. Mari kita baca Kejadian 4. Ibadah Kain. Ayat Kejadian 4 ayat 3. Mulai. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah ini ibadahnya si Kain tidak menampakkan muka yang berseri-seri, tetapi ibadahnya itu menampakkan muka yang muram dan hati yang panas. Kain ini adalah orang pilihan juga. Saudara tahu, Kain ini adalah orang pilihan. Dia lebih hebat dari Habel. Mengapa? Karena waktu dia lahir,
Dia lahir karena pertolongan Tuhan. Hawa mendapatkan kasih karunia ketika dia lahir. Maka ketika dia lahir, Hawa langsung berkata, anak ini kuberi nama Kain karena aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi sesungguhnya bagus nama Kain ini, bagus. Nanti kalau ibu bapak punya anak laki-laki, buat namanya si Kain ya. Setuju? Saya rasa nggak ada yang mau ya. Dan jauh mang. Pas sekali dan jauh. Si Habil mah. Dipikir si Habil. Ada si Habil ke daun. Si Kain daun. Ini dalam Kejadian 4 ayat 1 kan, Hawa bersyukur anak laki-laki lahir. Dan Hawa merasakan kelahiran Kain ini adalah kasih karunia Tuhan karena dia lahir dengan pertolongan Tuhan. Jadi sesungguhnya Kain inilah menjadi harapan Adam dan Hawa, anak sulung. Tetapi mereka diajar beribadah, dan ketika Kain beribadah, ibadahnya tidak menampakkan kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Ibadahnya tidak mendatangkan berkat, justru mendatangkan kecelakaan bagi dia. Karena apa? Karena dia tidak bisa menguasai hatinya sesudah pulang beribadah. Tidak bisa menjaga hatinya sesudah pulang beribadah. Dan juga di dalam ibadahnya tidak ada tanda darah. Mengapa persembahan si Kain, si Habil diterima? Kita baca dulu ayat 4. Kejadian 4 ayat 4. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Nah, ini kan? Dari kambing domba, koma, yakni lemak-lemaknya, titik koma. Maka Tuhan di sini, karena dari kambing domba dan dari lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Tidak diindahkannya. Karena apa? Karena dia mempersembahkan dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Memang para pakar teolog banyak yang menafsirkan ayat ini berbeda-beda. Ada juga yang tidak mempersalahkan Kain, karena Kain kan wajar. Apa yang dia miliki kan itu yang dia kasihkan. Enggak salah dia mempersembahkan hasil tanah itu yang dia miliki. Ada orang bilang, kan bisa saja dia ganti, bisa saja dia tukar jeruk dengan kambing. Kenapa dia nggak tukar? Pokoknya itulah banyak sekali tafsiran. Tetapi kalau kita melihat dari arti kerohaniannya, persembahan Habil ini kan dari kambing domba. Ada penyembelihan, ya, ada yang disembelih. Dan ada darah yang tercurah. Ada pengorbanan. Ini adalah gambaran daripada Yesus Kristus yang disalibkan. Itulah korban-korban itu. Korban-korban Habil dan juga korban-korban umat Israel di zaman Taurat Musa. Itu semuanya gambaran daripada Yesus Kristus yang disembelih di atas kayu salib. Jadi dalam persembahan Kain tidak ada tanda darah, tidak ada penyembelihan. Ini menggambarkan ibu bapak bahwa banyak kali kita beribadah kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya dalam hidup kita tidak ada Yesus. Tidak ada Yesus di dalam ibadah kita itu. Pikiran kita hanya banyak tertuju kepada hal-hal dunia, hal-hal jasmani.
bukan kepada Yesus yang telah dikorbankan, maka ibadah itu tidak diindahkan oleh Tuhan. Karena kalau kita melihat jemaat di Laodikia, 7 jemaat di Asia Kecil, yang terakhir adalah jemaat di Laodikia, mereka itu beribadah. Gereja mereka besar sekali. Semua jemaat diberkati, kaya-kaya. Saking kayanya mereka sombong. Mereka bilang, aku kaya. Aku tidak miskin. Aku telah memperkayakan diriku dengan emas, dengan perak, dengan pakaian, dengan minyak. Aku kaya, kata mereka. Bangunan gereja kami besar. Kami beribadah terus dalam rumah Tuhan. Kami tidak kekurangan sesuatu apapun, kata mereka. Tetapi tidak ada Yesus di gereja itu. Tidak ada Yesus di hati mereka. Tidak ada Yesus di pikiran mereka. Sampai-sampai Yesus datang kepada mereka dan berdiri di pintu hati mereka, berdiri di pintu gereja mereka, dan Yesus mengetok pintu itu. Dan Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan aku dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi tidak ada Yesus di dalam ibadah mereka. Walaupun gereja mereka besar, walaupun mereka diberkati secara jasmani, tetapi Yesus berkata, sesungguhnya engkau miskin, engkau malang, engkau melarat, engkau buta, engkau telanjang. Maka aku menasihatkan kamu supaya kamu membeli emas yang daripadaku, ya, dan membeli minyak untuk melumas matamu, dan membeli pakaian supaya tidak kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan itu, kata Yesus. Ayo cepat beli emas daripada aku, kata Tuhan. Jadi begitulah banyak orang-orang Kristen datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak ada Yesus di hatinya. Yang ada di hatinya hanyalah harta dunia. Maka Yesus pun berkata, Yesus pun tidak menerima ibadah mereka, sehingga ibadah mereka pun mendatangkan kecelakaan. Tadi Judas berkata, celakalah mereka yang menempuh jalan yang ditempuh oleh Kain. Dimulai dari tidak ada Yesus di hati. Yang kedua, ketika Kain, dia tidak mengindahkan firman Tuhan. Tuhan sudah tahu bahwa Kain akan jatuh ke dalam dosa. Tuhan berkata dalam Kejadian 4 ayat 7, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Allah sudah tahu dosa mengintip. Saudaraku, ketika kita nanti pulang dari gereja ini, dosa mengintip di luar. Amin. Mungkin dosa itu datang melalui suami kita di rumah, mungkin melalui tetangga, mungkin melalui siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Sesudah kita beribadah, dosa akan mengintip kita, dosa mau menguasai kita. Tetapi kita baru beribadah, kita baru pulang beribadah, kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Mampukah kita menolak dosa? Apakah justru kita langsung membuka hati terhadap dosa? Ibu bapak, Yesus, Tuhan berkata kepada Kain, tetapi engkau harus ini,
Sama-sama kita katakan harus berkuasa atas dosa yang mengintip. Kita harus berkuasa atas dosa yang mengintip. Tetapi Kain tidak menguasai dirinya. Dia tidak mengindahkan kata-kata Tuhan. Ibadahnya itu tidak memiliki kuasa untuk mengubah hatinya, untuk mengubah hidupnya. Biarlah ibadah yang kita kerjakan setiap hari Minggu mengubah sikap dan perilaku kita. Amin. Mengubah pikiran kita, mengubah karakter kita. Jangan kita sami mawon sama terus. Tetapi kita harus berubah. Seperti firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Ibadahnya itu tidak mengubah hatinya. Hatinya yang masih tetap panas, yang masih tetap muram, tidak pernah berubah. Dari Kejadian sampai Keluaran sampai Wahyu tidak ada perubahan. Tetap panas hati, pulang ibadah, pulang gereja mukanya muram, pulang gereja panas, pulang gereja iri hati, pulang gereja cemburu, pulang gereja gaduh. Tidak ada perubahan. Dosa terus mengintip, dosa mengikat. Dosa telah memperbudak hidupnya, yang akhirnya membawa dia kepada suatu tindakan yang sangat menyakitkan hati Tuhan, sehingga dia membunuh Habel. Dan itulah yang membuat dia harus tercampak dan harus keluar dari hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Firman Tuhan kepada Kain setelah dia bunuh Habel. Di mana adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ini, apakah Tuhan tidak tahu di mana Habel? Tuhan tahu di mana Habel. Tetapi Tuhan mau memberi kesempatan, walaupun Kain sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan dia kesempatan untuk mengaku dan bertobat. Tetapi Kain tetap mengeraskan hatinya. Bahkan menjawab Tuhan dengan kasar dan pedas. Jadi memotong-motoi. Aina apa jaga-jaga? Aina permahani EGP. Emangnya gue pikirin. Sebenarnya Tuhan mau memberikan dia kesempatan, memberikan dia supaya dia bertobat. Kalaupun dia sudah membunuh adiknya, kalau dia minta ampun sama Tuhan, pasti Tuhan terima. Amin. Karena waktu itu begitu besar kasih Tuhan. Allah itu kudus, tetapi dia mau berbicara dengan Kain yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kok Allah mau ngomong sama orang berdosa langsung di Taman Eden? Bukankah itu bukti bahwa kasihnya besar? Dia memberi kesempatan untuk bertobat. Tetapi yang paling menyedihkan ibu bapak, ayat yang ke-16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Ini dia pergi sendiri. Dia sendiri yang pergi. Sementara Tuhan masih di situ, Tuhan masih ada di hadapannya, Tuhan masih berbicara, dia langsung pergi meninggalkan Tuhan. Harusnya dia harus memohon-mohon kepada Tuhan. Ya kan? Amin. Harusnya dia harus memohon-mohon. Tuhan, Tuhan ada tumburak marulusak Tuhan, bainok Tuhan. Aina satar tahu nabe bohong di rohak kemamering imana siang gian, apa imana murah. Tanggung murah Tuhan, tolong mampuni mamoloing lah kan, boy do kan. Alai sosai dapat Tuhan makatai, terlalu imana. Dan hargai Tuhan.
Dangi hormati Tuhan nama katai jolona langsung lawi mana dan permisi musai. Haleluya. Dan permisi musai mana. Intarohana ban mak. Nang meong ini nang dia harus kan terlalu lawi mana hadapan Tuhan. Itu dari Tuhan. Padahal Tuhan sudah begitu baik. Karena Tuhan menghargai dia adalah beribadah kepada dia. Saudaraku, semakin banyak kita beribadah, akan semakin membuat kita bersikap manis kepada Tuhan. Amin. Bersikap manis menyenangkan Tuhan, juga menyenangkan seisi rumah kita. Kita menjadi surat pujian Kristus, di mana ibadah kita menampakkan kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Jangan justru kita banyak beribadah, kita menjadi orang-orang yang malas bekerja. Kita menjadi orang-orang yang selalu jatuh di dalam dosa. Terus berminggu, terus berdosa. Dan boi somoni, amin. Dan boi somoni. Tadi Paulus katakan, yang nampak dari ibadah kita. Ya. Titus tadi berkata, kita baca sekali lagi. Titus tadi berkata, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jadi ibadah kita menampakkan hasil yang memuaskan hati Tuhan. Dan untuk memelihara iman itu kita harus ibadah. Dalam ibadah inilah dimulai dari ibadah di dalam rumah Tuhan dan juga ibadah di luar rumah Tuhan. Apa itu ibadah di luar rumah Tuhan? Itulah gaya hidup kita, karakter kita, perbuatan kita, pekerjaan kita di luar sana, yang semuanya itu adalah untuk Tuhan. Haleluya. Untuk Tuhan. Jadi tidak hanya beribadah di dalam gereja, tetapi ketika kita keluar dari gereja, di luar sana pun kita beribadah dengan menunjukkan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menjadi pekerja atau seorang karyawan, kita bekerja seperti untuk Tuhan. Amin, Ibu Bapak. Seperti untuk Tuhan. Ibadah kita itu menampakkan karakter dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Itulah makanya kita disebut garam dan terang dunia. Karena itu Ibu Bapak, mari kita tetap semangat beribadah, rajin beribadah, dan kita memelihara iman itu lewat ibadah. Dan kita harus juga berjuang dan jangan mengeraskan hati. Kita harus tetap berusaha supaya Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Oleh karena itu kita harus menjauhi dosa. Begitu dosa mengintip kita harus berkuasa atas dosa itu dan menolak dosa itu dalam nama Yesus. Amin, Ibu Bapak. Menolak dosa itu seperti Kain yang tidak bisa menolak dosa, yang membuat dia akhirnya jauh dan menjadi seorang pengembara. Mari kita angkat lagu kita hari ini, satu hidangan dengan Tuhan. Kita menikmati dan makan tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus telah ditetapkan oleh Allah menjadi jalan keselamatan, jalan yang benar bagi kita, persekutuan yang dahsyat bagi kita, untuk kita mendapatkan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita menyanyi. Haleluya. Kita menyanyi karena salibnya. Gak tahu ya? Gak ada teksnya ya? Yang biasa lah ya. Haleluya. Apa kita ku datang pada salib itu. Ku ingat
cintanya padaku. Ya, ku datang, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, Ibu Bapak. Renungkan pengorbanan Yesus untuk kebaikan kita, membebaskan kita dari kutuk, dari sakit penyakit, dari penderitaan, dari kemiskinan. Dia membebaskan kita dari maut. Dia menyediakan hidup yang berkelimpahan dan hidup yang kekal bagi kita semua. Karena itu mari kita nyanyi salibnya, salibnya, dan nanti Ibu Kultum berubah pimpin kita dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan.